Masirol di masa yang terhormat. Alhamdulillah dina pada ieu Bapak Kiki Ahyani biasa nyambungkeun deui tali silaturahmi perkataan sedaya kemudian kemasih kedua sadayana sehingga termasuk umat anu terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Naon margina panggil aya dina pakan surutnya deui kasadayana mungkin upamika pukul orang biasa berjamaah langsung seueur nanging ayeunanya buka ketika kieu di masalah peserta sobat yang alhamdulillah sakieu urang termasuk masih memenuhi janji urang Allah Subhanahu wa taala semata-mata atau mudah-mudahan datang kita lancaran ke urang sadayana bisa menempuh kehidupan atau mudah-mudahan bisa menuntun diri urang masing-masing oleh kulawargi pada umumnya atau kanggo sama muslim dan muslimat senantiasa jadi umat yang bermanfaat sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh meningkat nafas bae semoga orang dengan bebas buka ku umur kita di barakat ilmu surat al-fatihah. Alhamdulillah ya alhamdulillah alamin mudah-mudahan acara ieu dibuka umur baik urang sadayana mudah-mudahan tiasa bermanfaat untuk urang sadayana atuh abdi khusus simpeur ngucapkeun wilujeng taufiq yang sifat beramanah sakumaha anu dipasihan ilmu ku Allah Subhanahu wa taala rasa deuleunya keur dirinya rasa deuleu keur urang sadaya khususna kaum muslimin wal muslimat nah sebagai kewajiban mungguh nyatan dan ilmu terpasihkeun serta naon eta istilahna urang mungkin keayaan dan mungkin keadaan kirang mungkin keadaan kurang kumaha namun semata-mata orang dikarenakan ku Allah Subhanahu wa taala angkat ibadah nyata rupina made nyata talalu ilmi atau mudah-mudahan janten ku pangasaran kula sadayana made tur jangan kendor dipasikeun di ahlian urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh kali-kalina simpulin ngadakeun Bapak Yahyani wakokan tepat di hasil anu salam dan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aladi wa dzurriyyati wa sahabati wa tabi'in at-tabi'in wal ulama wal wali Allah khusus Syaikhul Qadir Jailani wa ila arwahi Mahki Haji Gandung Ranu Masuri bin Sastra Paira wala arwahi Bapak Ustadz Kelonati Dharma bin Dharma Karyo wa ila arwahi jami'al kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khusus fi qaryati dusun timbangan 1 desa Sadahi Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah urang sadayana tiasa dikumpulkeun deui ku Gusti Allah masih dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka orang sadayana ngadeket ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama izinkan orang ucapkan mohon maaf lahir dan batin bagi yang belum sempat orang ketemu, minta maaf orang teh mohon diampura segala kesalahan orang, mohon dimaafkan khilafan, kesalahan tutur kata, tindak laku saya, keluarga
dan juga Ibu Ustadz dan juga semua saja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu pula kami juga memaafkan apabila ada kesalahan, khilafan yang kurang pas, kami juga insya Allah memaafkan. Maka di masih nuansa Idul Fitri ini, mari kita sama-sama betul-betul menjadi insan yang betul-betul suci, fitrah. Kalau secara syariat Idul Fitri itu suci, kembali suci, yang artinya puasa udah dilaksanakan, terus kemudian sibuk nyari baju baru, ya, bajunya bersih, putih, ya, itu secara syariat. Secara thariqahnya Idul Fitri artinya hati bersih dari segala penyakit hati. Syariat itu levelnya adalah jasad, ya, syariat kita levelnya jasad. Kalau bicara syariat pasti mengandung hukum-hukum yang mengatur tentang jasad, lakunya dohir. Maka Idul Fitri itu orang berlomba-lomba bajunya baru, bajunya putih, bersih, bagus, ya, seolah-olah kembali suci. Kalau secara thariqah itu levelnya sudah masuk ruh, tetapi belum ruh yang sejati, tetapi masih tergantung pada hati. Levelnya adalah hati. Jadi orang-orang yang menggeluti dunia thariqah Naksabandiyah, thariqah macam-macam itu apa yang diamaliyahkan, diajarkan oleh mursyidnya itu lebih ke arah membersihkan hati. Maka Idul Fitri yang tingkat thariqah harapannya orang senantiasa bersih dari penyakit hati, dendam, kasewot, benci, ya, merasa paling benar, pintar, itu sudah nggak ada. Apalagi memiliki sifat amarah atau marah, ya, karena pengalaman kami pribadi sendiri, ketika kita amarah atau marah itu Allah menurunkan beberapa derajat ke bawah, ya. Sekali marah aja itu Allah menurunkan atau menjauhkan dirinya beberapa derajat ke bawah, sehingga untuk mendekat lagi itu butuh perjuangan kembali. Sehingga bagi orang-orang yang sudah melakukan atau mengkaji ilmu hakikat, ilmu hati ini, pantangan bagi dirinya untuk marah, amarah, dendam, sewot itu pantangan, ya. Kecewa, protes itu sudah pantangan bagi dirinya. Jauh-jauh ke sini katakanlah yang datang 5, ya. Kalau marah berarti itu belum berproses, artinya belum sampai. Jadi hati tetap adem ayem menerima apa yang menjadi keputusan Allah. Yang datang 5, 4, 50 itu tidak masalah. Yang penting kita tetap diizinkan, diberikan oleh Allah untuk komitmen, untuk tetap istiqomah membukakan cahaya Allah di dusun Timbang Satu ini. Karena cara Allah untuk menurunkan cahayanya adalah melalui kajian ilmu. Cara Allah seperti itu. Cara Allah untuk menurunkan cahaya ilmu itu melalui kajian, ya, melalui majelis, ya. Sehingga tanpa adanya majelis, enggak. Salam. Anjau kesabar. Ada kayu dengan erek sih. Kaget ya? Ente kaget udah nyaho gitu. Pak, mulai. Ya.
Kita kembali bahwa Idul Fitri secara thorikoh itu adalah kondisi hati yang sudah terbebas dari rasa amarah atau nafsu 3 tadi. Jenengan harus ngapalin 3 nafsu ini, 4 nafsu. Ya, harus dihafalin ini. Kenapa dihafalin? Karena ini musuh kita. Ya, kenapa musuh? Karena kita belum kenal. Kalau sudah kenal ini bukan musuh lagi. Ya, bukan musuh lagi. Artinya kalau sudah bukan musuh tidak akan membahayakan. Ya, paham ya? Nafsu itu kata Allah dalam Al-Quran, innahu lakum aduwwum mubin. Artinya musuh yang nyata. Kenapa Allah mengatakan musuh yang nyata? Karena nafsu eta kita belum mengenalnya, ya, sehingga masih membahayakan. Bagaimana kita bisa mengenal? Maka nafsu itu ada 4. Yang pertama adalah nafsu yang dilambangkan dengan paru-paru. Dihafal nggih. Jadi ketika kita paham jenis nafsu, nanti kita akan sadar. Nafsu yang berupa paru-paru ini itu adalah nafsu yang membuat kita marah. Kalau paru-paru itu kan berdedek ya, emosi, darah tinggi, ya, sewot, sebel, enek, dendam, dengki, iri, ya, pokoknya rasanya itu berdedek dada itu ya. Kepamajikan, daek nyenken kopi berdedek, nah itu nafsu. Ya. Nafsu paru. Ya. Terus kalau seorang istri dikasih salakina, uangna telat atau saatik ndak nerima, eta arane nafsu. Itu sejatinya sudah nggak boleh. Ya, kalau kita sudah paham. Marah, dengan sekali marah aja kita sama Allah diturunkan beberapa derajat ke bawah sana. Langsung merasa jauh dari Allah, hanya dengan marah saja. Bahkan marah yang cuma 1 detik pun, ya. Apalagi marah yang tidak segera sadar. Marah yang lebih dari 3 detik, 3 menit, 3 hari, ya, itu sudah parah. Nafsu yang tingkat kedua, macam kedua adalah nafsu yang dilambangkan dengan perut. Ya, tadi apa? Paru-paru ya? Ya, paru-paru, perut. Perut ini adalah nafsu yang berhubungan dengan harta, tahta, wanita. Ya. Ini biasanya laki-laki sulit ini ya, pengalaman saya pribadi juga. Kalau sudah nafsu perut tuh wangel. Ya. Nafsu ingin serakah, nafsu ingin menguasai harta, bagi waris itu ya. Nafsu ingin apa? Wanita juga. Ya. Lagi di jalan ada yang naik motor gitu kan. Nah, sekali muncul itu hadiah dari Allah, tapi nek 2 kali dilihat itu musibah. Ya. Terus nafsu yang kaitannya dengan perut adalah tahta, ingin menduduki jabatan, ingin menduduki jadi bupati, lurah, presiden. Itu adalah nafsu perut. Ya, kaitannya dengan perbetengan. Ya, perbetengan. Yang ketiga adalah nafsu yang berbahaya, yang lembut adalah nafsu otak. Itu adalah manusia cenderung ingin lebih merasa paling pintar, paling hebat, paling kuat, paling kaya, paling berilmu, paling soleh, paling alim. Ya, muncul seperti itu dalam otaknya, hatinya. Itu berbahaya. Ya. Merasa memiliki harta, merasa memiliki ilmu, merasa memiliki kekuatan, kehebatan, ya. Itu namanya nafsu otak. Yang keempat adalah nafsu mutmainah, yaitu nafsu yang ingin berbuat baik, ibadah, ngaji, sholat, zakat, puasa, keinginan untuk berbuat baik. Nah, dari 4 nafsu ini yang 3 baik, yang satu baik, yang 3 tidak baik.
Tapi yang satu baik ini, yang mutmainah tadi, kalau berlebihan juga nggak baik. Ya. Sedekah berlebihan itu juga nggak baik. Sholat berlebihan tanpa kerja itu juga tidak boleh, ya kan? Puasa berlebihan, bahkan Rasulullah melarang puasa tiap hari, ya. Itu juga tidak boleh. Ya. Terus ngibadah yang berlebihan itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya 4 nafsu ini kita harus paham. Harus paham. Karena Allah pasti akan menguji melalui 4 nafsu ini. Dalam nafsu ibadah pun Allah menguji. Kalau bisa sing pamer, sing riya gitu ya. Sing dianggap kelihatan orang, dilihat orang, ya, dinilai orang. Ya, tetap nafsu bekerja, apalagi nafsu amarah, nafsu tentang duniawi, nafsu tentang otak. Pun kecekel ya 4 nafsu ini ya. Pertama nafsu apa tadi? Paru-paru. Itu kalau kita apa contohnya tadi? Apa? Kalau sedang marah. Bayangkan aja kalau paru-paru kan marah ya. Mendedek nafasnya kan apa marah kan nafsunya apa? Paru-parunya kan ngos-ngosan ya kan. Mendedek ya. Jengkel enek ya, situ nafsu paru-paru itu. Bapaknya hayang tadi turutan ke ibuna itu berdedek ya, itu nafsu paru-paru, itu nggak boleh. Semakin engkau pelihara itu, semakin engkau jauh dari Allah, semakin jauh dari Allah. Maka Idul Fitri ini jadikanlah momentum untuk membersihkan hati kita dari 4 nafsu ini, 3, minimal 3. Yang satu kan yang baik, nafsu baik ya, tapi juga nggak boleh berlebihan. Yang 3 ini itu harus betul-betul dibabat habis. Kalau yang masih merasa memiliki ilmu, akui bahwa itu ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang masih memiliki pengakuan ini harta adalah hasil dari usaha saya, akui bahwa ini adalah usaha dari Allah yang memberikan, gitu. Dibalik pandangannya adalah Allah semua. Terus kemudian Idul Fitri berarti sudah gak ada lagi tuh yang marah-marah, yang cewot, dengki ya. Itu sudah gak ada. Kalau ada berarti puasanya kemarin masih belum berhasil. Berarti puasanya baru sebatas menahan lapar dan dahaga. Padahal la'alakum tattaqun, kecuali untuk bertakwa. Puasa kemarin itu untuk kita menjadikan lebih bertakwa. Bertakwa di sini dalam rangka sudut pandang ruh yang sudah terbebas dari belenggu hawa nafsu. Maka sering kami sampaikan pada kesempatan puasa kemarin, jika puasa Ramadan, puasa syariat itu tingkatannya dohir. Syariat itu tingkatannya dohir. Itu puasanya menahan kencot, menahan hubungan suami istri. Itu kalau sukses belum tentu membawa diri kita mendekat kepada Allah. Tetapi yang membawa kita dekat dengan Allah adalah puasa batin. Ya, puasa yang tidak ada waktu imsak dan buka puasanya itu enggak ada. Adanya adalah dari lahir sampai dengan mati. Sahurnya waktu lahir ke dunia, buka puasanya ketika sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa batin. Ya. Jadi puasa dohir itu kan anak kecil bisa nggih? Bisa. Maka panjenengan ayo terus, saya mengingatkan kembali, puasa batin tetap berjalan. Niat puasa batin itu tetap berjalan. Menahan dari apa? Dari hawa nafsu yang 3 tadi. Berarti nggak boleh marah, nggak boleh sewot, nggak boleh dengki. Cara kelepasan sewot, kelepasan marah, dengki, segera sadar, segera puasa kembali. Paham nggih? Segera sadar, segera kembali.
Kelepasan ngerasa aku yang soleh, aku yang alim, segera istighfar. Kembalikan bahwa itu miliknya Gusti Allah. Gitu caranya. Ya. Hebat orang lagi puasa itu, poho tiba-tiba makan ya. Kan sah kan? Sah ya. Maka segeralah ditinggalkan, kembali puasa kembali. Orang poho tiba-tiba marah ya. Itu kerbatal, untuk batal, tetapi segera syaratnya segera istighfar, kembali meredam amarahnya. Jangan dipendem. Kebiasaan rumah tangga itu ya, pengalaman saya dulu itu nek marahan itu enaknya dipendem ya. Jika caw itu di naon dipeyem ya. Nah gitu. Eta malah menjadikan rumah tangga itu dari luar kadele untuk pasea, tetapi dalam hati gandeng kacidak. Paham ya? Sing bener kumaha, segera dinetralkan, minta maaf, hampura-hampuraan. Tiada jalan lain kecuali yang suami minta maaf terlebih dahulu, disusul dengan istri. Kenapa suami harus minta maaf? Karena suami adalah imam. Imam itu harus memberikan contoh yang baik. Betul nggih? Ya, tapi namanya laki-laki, siapa yang mau minta maaf sama istri ya? Berat. Hah? Gengsi, ya gengsi. Kenapa? Karena di dalam dirinya masih ada Fir'aun, ya, mengaku dirinya Tuhan. Tanpa sadar dirinya itu sedang menuhankan dirinya. Aku yang menghidupi, aku yang memberikan uang, aku yang memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal. Berarti secara tidak langsung dirinya itu mendeklarasikan sebagai Tuhan. Tuhan kok minta maaf kepada hambanya, ibaratnya ya nggak mau ya. Orang pantes gitu ibaratnya. Nah itulah. Kalau itu dikikis, tak acungi jempol, hebat. Ya, berarti jenengan sudah sukses di pelajaran tingkat ini. Tapi sampai sekarang saya yakin berat, ya. Berat nggih Pak nggih? Kenapa berat? Karena dalam hatinya masih ngadele makhlukna. Pamajikan sewot sing didele makhlukna, lain Gusti Allah. Nah, kalau yang hati melihat Allahnya, sudah nggak mungkin seperti itu. Kembali ke Idul Fitri tadi ya, berarti coba dicek, kita sudah betul-betul Idul Fitri atau belum? Apa cuman salaman minal aidin wal faidin ya? Geus tas eta hatena masih menyimpan dendam. Hah? Masih sewot. Ya. Ke Pak RT salaman ya, kadeleuna teh hampura-hampuraan ya. Tetapi level ruhna masih menyimpan sewot. Ya, eta Allah moal bisa dibohongin sih kayak gitu teh. Ya, kacidak kadeleuna. Kacidak kadeleuna. Nah, yang demikian ini berarti puasanya, puasa batinnya tidak jalan. Ya. Belum ikhlas memaafkan, puasa batinnya belum jalan. Sudah, kemudian Idul Fitri level syariat, tarekat, yang ketiga apa? Hakikat. Hakikat itu levelnya sudah jiwa, ruh. Kalau tarekat kan levelnya hati ya. Itu levelnya ruh. Bersih dari Tuhan selain Gusti Allah. Sudahkah kita seperti itu? Bersih dari Tuhan jin, sudah? Tak cek. Bersih dari Tuhan jin sudah?
Siapa yang masih takut sama jin? Nggak ada ya. Yang nyembah jin masih ada? Nggak ada. Yang minta pelarisan sama jin ada? Apa? Maksudnya nanti dia jajan makanan jenang diomongin. Berarti Tuhan jin geus eueuh. Geus minta pelarisan, minta kesugihan, kekuatan melalui amalan-amalan, baik amalan secara Islam maupun secara ilmu hitam. Secara Islam tuh bisa sholawat, bisa apa yang diniatkan untuk kesaktian, untuk uang, pelarisan, ya. Itu nanti yang muncul adalah jin khorin, jin yang membantu. Itu Rahman Rahimnya Allah itu seperti itu. Tetapi itu masih dinilai oleh Allah adalah suatu kemusyrikan. Nyembah jin kedua, menyembah harta. Tuhan harta, Tuhan uang, Tuhan sawah, Tuhan apalagi motor. Kira-kira masih? Masih. Karena motor menisbat tinggi ada ya kunci fisikanya gitu. Eta lain nyembah, eta betul. Lain benar teman kudu pembenahan mari. Betul, kudu diamankan. Dan gitu maksudnya. Yang dimaksud nyembah harta itu gini Pak. Yang dimaksud nyembah harta itu adalah hati mengakui bahwa yang berusaha ini, yang membuat usahanya sukses, yang membuat padinya bagus, itu karena hasil kerja saya. Hati tidak sadar bahwa itu yang mendatangkan adalah Gusti Allah, sehingga ketika dipanggil zakat, infak, sedekah jadi Allah. Itu namanya menyembah harta. Jadi muaranya menyembah harta itu karena merasa dirinya yang berusaha. Ya, aku nu embret, lain hati sadar Allah nu ngembretkeun gitu. Aku yang bisa bisnis hebat, lain Allah yang membuat saya bisnis hebat. Itu namanya menyembah harta. Aku yang bisa menanam padi sehingga padinya hebat, ya, batur mah untuk cerdas gitu baratna. Itu berarti masih menyembah harta dan dirinya. Ya. Menyembah harta itu cirinya gampang. Cirinya ketika ada panggilan zakat, infak, sedekah, ceketem. Ciri sederhananya. Kira-kira masih ada di dia? Oh ya, berarti geus bebas. Masih kasih patah. Neangan harta tetap wajib. Sugih tetap wajib. Neangan duit sak jero-jeronya tetap wajib. Cuman nggak boleh diakui itu hartanya kita. Itu adalah hartanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hati mengatakan harta yang didapatkan ini cuman pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau selama ini kan enggak, ya. Secara zahir wajib kita mengaku ini motor saya, ini istri saya, ini sawah saya, wajib ya. Itu untuk hubungan sesama manusia. Nah, secara zahir, secara syariat wajib mengatakan ini istri saya, ini motor saya, dan wajib diamankan. Ya. Kalau malam dikunci, ya. Kalau sawah ditungguan, itu wajib hukumnya. Secara zahir. Secara batin mengatakan semua ini miliknya Gusti. Nah, ini yang masih selip nih di sini nih. Ya, bener gak? Ya, bener ya. Zahir mengatakan milik kita, boleh, betul, itu bener. Tetapi batin ikut-ikutan, ini juga milik saya. Ini yang membuat musyrik tuh di sini, bos. Sekarang masih kasih patang. Hah? Sok masih kasih patang. Nah, ingat, zahir boleh mengatakan ini bisnis saya, motor saya, istri saya, anak saya. Ruh mengatakan ini semua titipannya Gusti Allah. Sehingga apa? Mohon maaf. Allah memanggil kembali hartanya, ya. Melalui zakat, infak, sedekah maupun melalui sakit, melalui pembersihan, melalui musibah, hati sudah siap siaga. Ini semua miliknya Gusti Allah.
Kenapa kok kita sedih, sakit? Karena apa? Itu tadi mengakui. Hati ikut-ikut ngakui miliknya. Ya. Lupa bahwa itu adalah sejatinya Gusti Allah. Kayak tukang parkir itu loh Pak. Tukang parkir itu kan motor atau mobil yang mewah sekalipun ya, diambil lagi sama pemiliknya, sewot ente malah diberi duit kok. Ya gitu orang teh. Sehingga tukang parkir. Terus kembali. Ketika Tuhan jin sudah jangan ya. Kan ayat tuh. Mohon maaf ini. Mohon maaf, jin ini masih ada yang belum beres kayaknya. Ketika anak kecil rewel ya, masih ada keyakinan ini kesambet. Berat kan kita pakai masih. Hah? Nah, ini karena kesambet ya, kesambet. Kesambet di sini ini dilihat dulu ya. Kita ada rasa takut kepada jin itu atau karena justru melihat dosa-dosa kita ya. Gini Pak, anak rewel itu pasti perbuatan orang tuanya, pasti, bukan jin. Masalah penyebabnya Allah mendatangkan jin, Allah mendatangkan sakit sehingga anaknya rewel, Allah mendatangkan ibaratnya apapun ya untuk mengganggunya, itu semua hanya lantaran pusatnya itu dari kelakuan orang tuanya itu sendiri. Mungkin dia rewel sama Gusti Allah. Anak rewel berarti orang tuanya juga rewel sama Gusti Allah, protesan, ngeluhan ya. Cek aja. Ya. Diberet rezeki ngeluh sama Gusti Allah, diseret satik protes sama Gusti Allah. Kewajibannya tidak dilaksanakan ya, membangkang bandel sama Allah ya, sehingga Allah mendatangkan jin. Sehingga apa? Kalau kita mengakui yang kesambet ini adalah karena jin, nanti repot-repot apa-apa diakui itu semua karena kesambet jin. Bahaya itu Pak, bahaya. Nanti ujungnya kita takut sama jin. Kalau sudah takut berarti kita mulai menyembah jin, itu loh. Yang benar bagaimana? Kalau memang itu benar karena jin ya sudah, segera diintrospeksi diri aja. Orang tua, kita sebagai orang tua, masihkah rewel sama Gusti Allah? Masihkah kita protes sama Gusti Allah? Masihkah kita bandel sama Gusti Allah? Gitu loh. Paham ya? Anak kita bandel sama kita, rewel sama kita, kitanya sama Gusti Allah gimana gitu loh. Paham ya? Paham ya? Paham ya? Gitu. Jadi masalah jin ini itu hati-hati sekali, karena tipu dayanya itu luar biasa. Terus saya juga mewanti-wanti, nek jenengan masih ingin di dunia mukasafah, dunia yang penuh dibukanya alam gaib, dunia kesaktian, dunia perlarisan, dunia perdukunan, dunia apa itu jimatan ya, itu tinggal jauh-jauh, itu hanya gondeli jenengan untuk bermakrifat kepada Gusti Allah, ditinggal semua. Nek terpaksa jenengan masih punya amalan-amalan yang tidak bisa ditinggal, amalan-amalan apapun, tetapi jenengan tidak bisa meninggalkan, ya, itu nanti jenengan terjebak di dunia musyrik tadi. Sing bener gimana? Sing bener langsung aja tinggalkan semua, ya, tinggalkan semua. Dah. Ibadah sing jelas-jelas saja karena Allah Subhanahu wa taala. Harta, tahta, untuk buka jabatannya, kepala rumah tangga, masih ada yang menyembah tahta? Jabatan suami masih ada? Aing mah suami gitu ya. Lah suami kan jabatan, Bu. Suami itu juga mentang-mentang suami ya. Itu berarti menuhankan suami.
terakhir menuhankan dirinya sendiri. Ya. Ini yang paling sulit, paling nggak kelihatan. Menuhankan diri sendiri itu gimana? Akunya yang muncul, akunya makhluk, bukan akunya Allah tapi akunya makhluk. Contoh terkecil aja, jenengan masih merasa aku yang sholat, ya. Aku yang sholat, bukan Allah yang menyolatkan aku, itu masih dalam keadaan menyembah dirinya sendiri. Akunya yang sodako, hati tidak mengatakan aku disodakohkan Gusti Allah. Masih merasa akunya yang makan, akunya yang minum, akunya yang bekerja, akunya yang sukses, sehingga munculnya adalah kebanggaan dirinya, sehingga munculnya adalah kesombongan. Nah, Idul Fitrinya orang-orang ahli hakikat itu semua dalam lenyap, Pak. Dalam lenyap. Ya. Sudah nggak merasa dirinya yang berperan. Sudah nggak merasa memiliki ilmu, memiliki harta, memiliki apapun. Nol, betul-betul nol di mata Allah. Ya. Betul-betul nol di mata Allah. Nah, itulah Idul Fitrinya orang-orang ahli hakikat. Kita sudah sampai mana Idul Fitrinya? Idul Fitri yang syariat, yang berlomba-lomba membeli baju yang baru, ya kan? Ya enggak ya? Sama ya? Itu malah baju orang tua. Berarti syariat gitu ini. Ya, sama Pak, saya dengan jenengan sama ya. Minim banget ya, tolong. Idul Fitri level thoriqoh, membersihkan hati. Idul Fitri level hakikat, membersihkan dari Tuhan selain Gusti Allah. Tuhan selain Gusti Allah kan tadi itu yang tak sebutin. Yang keempat, Idul Fitrinya orang-orang ahli ma'rifat, yaitu betul-betul dirinya sudah menyatu, berjumpa kasih mesra dengan Allah. Sudah senantiasa disibukkan hatinya untuk terus berzikir, untuk terus nyambung kepada Allah 24 jam hidupnya. Itulah Idul Fitrinya orang-orang ahli ma'rifat. Dah, itu sedikit mukadimah tentang Idul Fitri. Kali ini kita masuk bab yaitu surat Al-Baqarah ayat 256. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid-din. Qad tabayyana rusdu minal ghayyi faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. La ikraha fid-din, tidak ada paksaan dalam agama. Paksaan Bu. Naon tak sampaikan dari zaman bareto anjok ayeuna urang teh memaksa. Erek percaya erek ente sok mangga. Erek percaya alhamdulillah, ente membuat saya sedih ya. Ente membuat saya tombok. Geus jauh-jauh ente dipercaya saya ente ya. Ente memaksa erek daek nuturkeun atau ente ya. Karena apa? Awalnya berat Pak, awalnya berat. Tidak ada paksaan ya. Kalau mau ikut ya ayo, enggak juga enggak apa-apa, cek Sundana teh gitu ya. Kalau mau ikut berarti konsisten istiqomah setiap malam Rebu ya. Konsisten. Lamun daek sabar nungguan dari habis isya teh sekitar setengah jam wae ya. Apalagi kalau enggak hujan gitu ya. Enggak mungkin saya enggak memikirkan ya untuk enggak datang ke sini itu enggak mungkin. Pasti ada kabar ya. Pasti ada kabar insyaallah ya. Jadi untuk paksaan dalam menganut agama Islam ya. Erek percaya ente apa sih orang teh kudu makrifat Gusti Allah ya. Bahkan orang di hilir sana ayat ngomong meni sombong pisan ya. Meni sombong pisan hayang nemui Gusti Allah cek sana teh gitu.
Terakhir kamari geus beda deui omongana. Oh iya toh merenung di maksud Mas Vicky ketemu Gusti Allah. Terakhir geus ngomong gitu. Nah itulah Allah membolak-balikkan hati manusia. Awalnya ngomong sombong kacida, akhirnya ketemu Gusti Allah gitu ya. Allah kok ditemuin gitu ya. Karena apa? Ilmunya belum menjangkau. Setelah dia ikuti terus terakhir ngomong ya, oh iya meren dimaksud Mas Vicky teh. Dimaksud ma'rifat Gusti Allah. Qad tabayyana, sesungguhnya telah jelas perbedaan. Rusdu minal ghayyi, antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Nah, insya Allah apa yang akan kami sampaikan ini membawa ke jalan yang lurus insya Allah. Ciri jalan lurus itu apa? Ciri jalan yang lurus, cirinya adalah cuman satu. Membawa hatimu menuju Gusti Allah. Wes itu tok. Nek membawa hatimu masih nyabang-nyabang ke harta, ke dunia, ke jabatan, ke pangkat, ke apapun, ya, embel-embel itu berarti masih ada persimpangan, berarti belum lurus. Kalau lurus pasti menggeret hatimu cuma untuk menyembah atau mengarah hatimu hanya Allah. Wes itu tetap. Jadi jangan harap kalau ngaji di sini teh bakal sugih gitu. Allah. Nanyakan Mas Vicky amalan ben sugih naon? Tak jawab bisa. Tak kasih tahu bisa. Tetapi saya enggak tanggung jawab. Ya. Enggak tanggung jawab nek dirimu jadi sugih beneran, tetapi akhiratnya nol. Paham ya? Paham ya? Nanyakan mah enggak tak jawab. Carane pelarisan gimana, sugih gimana, ya? Erek sakti kumaha, erek jadi dukun sekalian gimana, tak jawab. Tetapi saya enggak tanggung jawab nek dijabah Gusti Allah, sugih tenanan, sakti tenanan, tetapi nilai akhiratnya menjadi nol besar. Akhirnya ning akhirat tidak selamat. Kenapa? Ibadahnya, tujuannya bukan lillahi ta'ala, bukan lillahi rabbil alamin. Selanjutnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar, jalan yang sesat. Jalan yang benar itu adalah jalan menuju Allah. Jalan yang sesat adalah selain Gusti Allah. Ngibadah kita kalau masih selain karena Gusti Allah, berarti masih jalan yang sesat. Mohon maaf, ini saya betul-betul kenceng ini. Cara tauhid itu tauhid yang kenceng sekalian. Ya. Enggak ada apa itu tawar menawar. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan jelas perbedaan mana jalan lurus, mana yang sesat. Jadi kami tugasnya hanya menyampaikan di awal tadi la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Yang jelas, yang lurus adalah ngibadah kita, hidup kita, nafas kita, mati kita, kerja kita, semua lillah. Lillah itu berarti hati sadar dari Allah, karena Allah dan untuk Allah. Sehingga semua yang berperan hanya Gusti Allah. Contoh, sholat. Ya, hati kudu sadar, sing nyolat ke Gusti Allah. Sholat ini juga untuk Gusti Allah. Itu berarti lillahi rabbil alamin. Ya. Saya tidak menyalahkan orang-orang yang ngibadahnya masih ada embel-embel selain Gusti Allah. Saya tidak menyalahkan. Silahkan, boleh. Karena apa? Dalam Al-Quran pun dikatakan, barang siapa yang ingin pahala dunia, maka saya kasih di dunia, gitu ya. Siapa yang mau menginginkan pahala akhirat, saya kasih di akhir. Kudune mikir, nek ibadahmu tuh pengen donya, yang Allah dikasih, ya. Baik sholawatmu, baik zikirmu, pengen sugih dikasih, tetapi akhiratnya jadi sehingga rugi apa untung kayak gitu? Rugi. Untungnya di dunia, ruginya di akhirat. Mohon maaf, saya nggak menyalahkan loh. Wong itu Allah memberikan pilihan kok. Allah pun juga nggak menyalahkan.
Cuman nek ikut ajaran ini sing kenceng sekalian tauhidnya. Ibarat tauhid itu tidak setengah-setengah gitu loh, Pak. Paham nggih? Paham nggih? Ya. Dadi nek ibadah ora setengah-setengah. Niate cuman karena Gusti. Tidak hanya karena Gusti Allah, sadar hati. Sing memberikan niat sholat siapa? Oh, aku mau niat sholat maghrib di masjid, itu niatnya siapa? Itu niatnya siapa? Muncul dari diri, yang berkata diri, tetapi hati mengatakan ini yang memunculkan niatnya Gusti. Berarti sing niat aslinya ya Gusti Allah. Lempang ka dia, hati kudu mengatakan sing lempangkan Gusti Allah. Salat ka dia denglak-dengluk, rasakan ada hidup dalam dirimu, dalam hidupmu. Ya, di dalam jasad ada ruh, di dalam ruh ada iman, di dalam iman ada hidup, di dalam hidup itulah ada zat Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan semua. Ya, yang menggerakkan semuanya. Itulah yang kau temui. Sadari bahwa kita sholat pun juga cuman karena disolatkan Gusti, sehingga tidak muncul aing no hebat sholat gitu. Ya. Sehingga tauhidnya lurus, tidak belak belok. Ya. Puasa pengen sakti. Ayak jamak puasa pengen sakti. Ayak jamak nu duka pengen sugih ayak. Kajen, saya tidak melarang, tidak menyalahkan. Cuman pahalanya dikasihkan Allah di dunia. Artinya ibadahnya tidak diterima di akhirat. Rugi ya. Padahal Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," kecuali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Menyembah Allah, bukan menyembah harta, menyembah kesaktian ya. Tujuannya berarti hanya Allah. Famay yakfur bit-taghut. Nah, dan barang siapa yang ingkar kepada tauhid, meninggalkan tauhid. Tauhid itu apa? Setan, berhala. Tadi itu loh, Tuhan selain Allah itu tauhid. Jin, ya, harta, tahta, wanita, dirinya sendiri, jabatan, itu merupakan tauhid masa kini. Siapa yang mengingkari itu, ingkar itu maksudnya tidak dimasukkan dalam hati, tidak disembah. Ya, jin tidak disembah, ya. Terus kemudian harta tidak disembah, pangkat, wanita, dirinya sendiri tidak disembah. Itu, dan kemudian wa yu'min billah, dan kemudian beriman kepada Allah, ya. Artinya hanya Allah dalam hatinya. Nyambung ya? Nyambung ya? Faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali agama yang sangat kuat. Berarti termasuk golongan orang-orang yang selamat karena berpegangan pada tali agama Allah. Sudah kita jelaskan dulu ya. Ibarat Allah ya, katakanlah ini Allah, katakanlah ini Allah. Terus kita di sini ya, kita di sini di dunia. Antara kita dengan Allah itu ada penghubung, habel. Habel inilah, penghubung inilah yang merupakan penjembatan antara hati kita untuk bisa makrifat kepada Allah. Tali agama inilah yang disebut di sini, ya, habel, tali agama yang sangat kuat. Yang tali ini dari Allah diturunkan melalui malaikat Jibril, disambungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira untuk pertama kalinya. Nyambung nggih? Berupa cahaya Al-Qur'an. Rasulullah sudah wafat. Sering saya contohkan ini ya? Sering ya? Terus gelas yang kepepes, talina, airna, cairna Rasulullah dituangkan ke para sahabat. Sahabat gelas yang kepepes, talina diestafetkeun deui, talina ya. Talina diestafetkeun deui kepada tabi'in. Tabi'in itu adalah orang yang tidak sempat berjumpa Allah, tetapi gurunya adalah para sahabat, berguru kepada sahabat.
Nah, tabi'in ini hati-hati, ada dua. Ya. Ini harus teliti ini ya. Tabi'in itu sudah mulai terpecah menjadi dua. Ada tabi'in yang as-solihin, tabi'in ghairu solihin. Ya. Tabi'in solihin itu orang yang mengajarkan sempurna syariatnya, juga sempurna laku hakikat makrifatnya kepada Gusti Allah. Itu at-tabi'in as-solihin namanya. Ya. Kedua, tabi'in ghairu solihin. Dia hanya mengajarkan ilmu syariat saja, membuang ilmu makrifat. Dianggap ilmu makrifat itu sesat. Nah, ulama terpecah dua ini. Solihin dengan ghairu solihin. Sehingga talinya yang sini itu sudah putus. Yang ini masih gondelan nyambung kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah dan para sahabat mengajarkan ya syariatnya, ya laku hakikat makrifat Gusti Allah. Buktinya apa? Turun Al-Qur'an, qul huwallahu ahad. Berarti Rasulullah mengajarkan Allah itu esa. Ayo. Bahkan Rasulullah itu sudah mengatakan awaluddin ma'rifatullah, ya kan? Ya, akhiruddin juga ma'rifatullah. Nah, Rasulullah sendiri pun juga mengajarkan makrifat. Tetapi ada ulama yang terpecah tadi. Monggo, jangan mengikuti yang mana. Ya, cari ulama yang tabi'in as-solihin. Ya, yang mengajarkan babakan syariat yang diajarkan, tarekat hakikat makrifatnya juga diajarkan. Ya, jangan cuman babakan syariat atau babakan makrifatnya saja, itu tidak pas. Selanjutnya, tali ini itu akan nyambung kepada kita atau enggak, kita gocean atau enggak, ya, tergantung jenengan. Nek mau gocean tali ini, ya sing mumpeng ale ngaji, ya, sing mumpeng ale ngaji. 1, 2, 3, 4 enggak masalah, ya, 2 orang enggak masalah, ya. Kalau mau banyak juga enggak masalah, tidak melihat banyaknya, tetapi istiqomahnya, ya. Maka kami katakan ngaji ini itu tidak membuat jenengan kaya. Kalau berharap ngaji di sini pengen kaya, salah. Yang ada adalah kaya hati, kaya iman. Kok ujuk-ujuk Allah membuat kaya harta, itu bonus, bukan tujuan. Bonus ya. Ya, kalau orang lain kan ada ngaji ke kiai ya, pengen karena sugih dunia, orang salah. Wong dia mintanya di dunia. Minta dibayarnya tunai di dunia. Iya, anak saya pilih di akhirat. Di dunia dapat, di akhirat juga dapat. Siapa yang menginginkan akhirat, dunia mengikuti gitu ya. Kalau yang menginginkan dunia, akhirat tidak mengikuti, kan gitu, Bob. Ya, tertipu itu. Nah, kemudian kalau sudah berpegang terhadap tali agama Allah yang kuat itu tadi, lang fisomalaha, yang tidak akan putus. Tidak akan putus. Selamat dunia, selamat akhirat. Ya. Syaratnya abad, yakfur bit tauhid, mengingkari tauhid, syaratnya itu. Ya. Jin, harta, tahta, wanita, nafsu, itu yang dibuang, ya, yang diingkari. Wallahu samiun alim, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, itulah Pak terkait mukadimah atau pemanasan. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita masuk ke bab rukun Islam yang pertama, apa? Syahadat. Jangan terlewatkan, itu pokoknya orang hidup itu ya di syahadat itu, ya. Itu nek syahadatnya bener, sholatnya baru dikatakan bener. Sholatnya bener baru dikatakan amaliyah yang lainnya juga benar. Hati-hati, pokok. Nah, itu saja sebagai pemanasan pada malam ini, ya. Insya Allah kita lanjut pada malam Rabu yang akan datang, ya. Intinya adalah
kita harus terus memohon kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan. Ya, karena Allah bisa mencabut cahayanya kapanpun. Ya, bisa dipadamkan kapanpun. Ya, masih alhamdulillah orang teh iya dicaangkeun deui gitu kan ibaratnya teh. Disorot deui. Ya. Meskipun ya tidak terjamah satu kadus ayat jamak sakieu eta geus luar biasa. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut sesi yang kedua. Mbok ada yang mau tanya jawab, monggo. Ya Pak, Nggih, mangga mbok saya bisa nanya, bisa jawab. saya masih bingung Pak ya antara syariat dan hakikat ya Pak ya. Dari syariat kan kita menanam padi Pak ya, menanam padi. Menanam padi itu pasti ada hamanya. Hamanya itu seandainya kita tidak akan disemprot itu hama ya. Menurut hakikat kan Allah yang memberikan yang ubah hasil itu Allah ya Pak ya. Seandainya kita tidak disemprot itu tanaman hama itu Enggak jadi panen. Saya apa ya? Menurut saya pun nggak bisa panen dia. Gagal panen. Gagal panen. Heeh. Jadi yang mengikat itu Allah yang menentukan hasilnya panen Allah ya Pak ya. Itu kan sering tidak yakin itu kalau tidak sebut pasti nggak panen gitu Pak. Iya. Masalahnya teman saya ada yang bilang Pak di sana. Saya menanam padi tidak disemprot. Tidak disemprot hama itu gimana itu Pak penjelasan apa? Nanya heula eta panen jadi henteu gitu. Panen. Berapa cina melakukan itu disemprot itu terus di pulau berak semprot orang kamu kan misalnya nggak bunuh gitu. Jadi nah, gitu. saya kata kalau nggak boleh kemarin kan kalau gitu. Saya Pak, kumanya tak mulai gitu Pak. Saya jawab gini. Saya kan katakan ulama tadi dua ya. Ulama yang tabina solihin. Dia berpegang teguh pada ajaran Rasulullah ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika engkau ngaku cinta kepada Allah, ikuti aku Muhammad maksudnya. Nah, Rasulullah itu sempurna syariatnya, juga sempurna hakikatnya, sehingga makrifatnya sempurna kepada Gusti Allah. Nek syariatnya sempurna ya, berarti secara syariat tetap disemprot Pak, sebagai ikhtiar. Ya. Tetap disemprot sebagai ikhtiar. Hakikatnya hati juga harus berjalan. Hati harus posisi tajalli mutlak kepada Allah. Artinya tidak mengakui ini makhluk, akunya makhluk yang nyemprot, tetapi akuilah ini yang berbuat, yang menyemprotkan, yang membunuh makhluknya, itu ya Allah kene. Ya, gitu. Jadi hati tidak terhukumi dosa. Boleh disemprot itu boleh dimatikan hama. Hah? Boleh dibunuh berarti hama itu. Dibunuh, tetapi dalam kondisi hati tidak bernafsu. Ulah karena nafsu. Tetapi hati mengatakan ini yang berbuat adalah Allah yang menggerakkan saya nyemprot. Sehingga salah di mana Allah membunuh makhluknya, enggak salah. Ya, gitu. Jadi kan membunuh hama itu dosa ya Pak ya, membunuh hewan seperti juga. Katanya itu membunuh juga jangan gitu. Mana enggak disemprot itu hama apapun juga di dalam sawah. Kalau itu sudah berupa hama, itu tidak masalah dibunuh, ya, tidak masalah. Yang penting kita tidak sombong, ya, kita tidak nafsu, ya. Hati mengatakan yang nyemprot ini, yang menggerakkan itu ya Allah ini, gitu. Hati mengatakan gitu. Hati mengimani ke situ gitu loh. Jadi nyemprot hama itu wajib karena itu syariat. Justru wajib syariat Pak. Karena kalau nggak disemprot gagal, anak nggak makan, istri nggak makan, rugi. Jadi efeknya tidak mati mau ruginya ke jenukan. Mau disemprot gitu, anggar gitu. Kalau corotoh dosa pun itu termasuk dosa kecil. Corotoh terhukumi dosa. Dibalasnya dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Wis cukup itu. Jadi nggak usah ragu. Gitu. Paham ya? Secara syariat tetap disemprot, jebret.
Bismillahirrahmanirrahim ya. Membunuh. Dalam hati mengatakan sing gerake nyemprot ini Gusti Allah, sing menghendaki Gusti Allah, hilangkan keakuan makhluknya. Ya. Terus kemudian kita imbangi dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Wis itu cukup. Karena apa? Kalau nggak disemprot nggak jadi makan, bangkrut. Ya. Hah? Mual panen justru orang-orang yang nggak nyemprot itu malah cek saya malah sombong. Ya. Malah sombong. Ya. Sombongnya kenapa? Oh berarti dia termasuknya nggak ada ikhtiarnya, gitu. Nggak ada ikhtiar. Berarti nek takut membunuh. Ada yang gitu kok ada saya mau balik ke Nggak apa-apa. Kalau itu orang semprot ada musuh membunuh kan dosa. Itu berarti orang yang tukang semprot kena bunuh tukang. Dosa kan bunuh tukang itu masalah dosa. nek dosa kalau muncul akunya yang nyemprot itu dosa, Pak. Tapi nek munculnya adalah akunya Allah yang nyemprot itu sudah nggak dosa. Gitu. Jadi kita menyerahkan, maksudnya hati memasrahkan kepada Allah, minta izin makhluknya, ya Allah sendiri yang membunuh gitu loh maksudnya. Dalam hati mengatakan Allah sendirilah yang berbuat itu gitu. wong olahraga ge nyeun penyakit eta teh naik nyareatna make jambat teh kumaha. Olahraga ge teh nyeun penyakit eta teh. Tapi orang-orang Jadi kalau nggak disemprot, berarti Allah teh kalau nggak semprot berarti tidak ada ikhtiar, tidak ada ikhtiar. Alias syariatnya tidak dipakai gitu. Makanya hakikat nawai. Sedangkan orang berpegangan ya syariatnya yo hakikatnya, yo dohirnya yo batinnya gitu loh Pak. Paham ya? Insya Allah nggak dosa itu. Insya Allah nggak dosa. Ada sih kalau yang begitu ada. Nggak apa-apa, biarin aja. halus berarti Pak. Biarin aja. Monggo, bok ada yang mau nanya lagi? Sesi tanya jawab. Bok ada yang tadi kurang paham. Bedanya syariat, tarekat, hakikat, marifat itu apa? Nah, itu kan dasar-dasar itu. Harus paham. Bok pas lagi praktek naon, bingung naon, sok nanyakan. Mas, orang teh pasek jeung pamajikan tapi erek minta maaf heula hesek kacinda. Malah rumangsa teu salah ieu. Eta kumaha Mas? Biasanya anu minta maaf kudu salah kayak gitu. Eta kusut tadi itu jawabannya nalar mak mereka maaf. Jadi kan berarti gitu nanti kita. Ada teh salah minta maaf gitu nya. Kalau yang untuk rumah salah mah rumah eta untuk rumah salah minta maaf sih. Eta iki tiga ada kada cekene improt orang pun orang Bukan ulang disemprot kayak hakikat mah Allah yang ngebenerkeun teh kitu nya pakai berarti. Eta berarti ngan makena hakikat unggul. Saya yakin modern opar eta Allah ieu teh bisa kitu nya berarti kudu. Berarti kieu berarti lamun kencot teh ulang madang. Ulang yakin ieu bakal kenyang. Jika ieu be ayeuna musim halodo, angka saprang perang disiram make dijadikan itu Allah pae sih. Belum percaya begitu. Eta berarti makena hakikat unggul, eta tidak seimbang. Musim halodo mah tanggal saprang disiram pae tuh. Jadi syariat itu wajib kita gendeli. Syariat itu wajib. bisa sebenarnya sing go semprot datu bisa ngabunuh mah. Kayak berapa? Udah jelas saya kurang mampu kan tuh geunahan. Berapa syariat itu? Kalau Kita kita harus terima kan kita mampu kan lo geunahan apa. ini bersadar Muhammad bersadar atau beringat bismillahirrahmanirrahim orang nyariat lagi nyepot hayang nyingkirkeun hama gitu nu aya di dieu. Eta berarti satu kurang bersadar Muhammad. Mun teh mah arahnya nulis gitu mah. Jadi nyingkir dan syariat. Ada lagi yang mau nanya?
Sok erek nanya mah bisi aya jawaban. Lamun teu jawaban. Orang sok bingung mah iya gini anu sholat gini. Pan orang sok dikatakan innallaha masabirin, mintalah sama Allah karena melalui sholat dan sabar gitu ya. Eta berarti amun minta perantara melalui sholat mah minta kekayaan minta ibadah minta masuk karena Allah gitu nya Pak eta. Iya. Akan beda kurang eta gitu. Maksudnya kan nu kan didawamkeun kadang-kadang melalui sholat. Lain disebutkeun duha. Modal kadang disebutkeun sholat malam, sholat hajat kan bisa terjadi gitu-gituin. Iya. Berarti umpama namun orang minta sesuatu teh kan kadang-kadang aya disebutkeun di dalam sholat dia hayang karena anu gitu dalam sholat aya nu posisina gitu-gitu eta nu alusna nu mana gitu anu itu termasuk sholat urang teh mubah gitu. Jadi nek Allah mengatakan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Gitu kan ya? Aya kan? Ya. Tapi bukan berarti sholatnya itu beda hayang minta tolong. Nah, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis janji Allah pertolongan akan turun. Berarti pertolongan ini bukan tujuan, cuman hadiah. Paham nggih? Yes. Meskipun ayatnya mengatakan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat, bukan berarti sholatnya itu untuk minta pertolongan, tetapi untuk minta ridhonya Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Allah ridho pasti akan ada pertolongan. Terus kalau kita sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat sekalipun ya, sholat hajat sekalipun, itu tetap niatnya adalah untuk ridho Allah. Muncul niatnya aja itu harus diakui ini niatnya dari Allah yang memunculkan. Kita sholat yang menggerakkan Allah. Selesai sholat baru kita mengangkat tangan, mau minta apapun boleh. Mau minta sugih, mau minta laris dagangane, mau minta bojo papat boleh. Itu bolehnya ketika berdoa. Yang nggak boleh sih mana Pak? Cenah urangnya sayang, iya urang tentunya aya hayang berkah salam teh sareng pepatah cenah salat malam melaksanakeun. Berarti ulah mentana pas ke salat berarti. Ulah. Oke, sang ke salat. Niat awal lagi enggak boleh. Oh, niat awal boleh. Enggak boleh. Ya. Ini settingan tauhid paling kenceng loh ya. Jadi kan Pak, mau sholat hajat Pak ya, mau sholat hajat itu menghajatkan Maka minta ya Pak ya. Pak sebelumnya minta hajat itu meminta ya Pak ya. Itu jangan maksudnya gimana Pak itu? Sholat hajat itu cuma nama. Oh gitu. Sholat hajat itu nama, bukan alat untuk meminta. Saya kira kelihatan saya hajat ingin anu begitu, tidak boleh nanti. Hajat, sholat hajat itu adalah nama sholat. Nama sholat. Bukan orang ada hajat teh. Sholatnya itu adalah ibadah. Ibadah itu hanya untuk Allah. Berarti dalam kata karena Allah semata-mata. Iya. Mintanya setelah sholat, setelah zikir, setelah apa, baru angkat tangan. Mau minta sugih, mau minta sehat, bojo papat, itu boleh. Masuk sholat hajat cenah kabulkanlah segala hajat hamba berarti kahayang ada hajat boleh. Berarti kita di luar sholat kudu Itu tadi. Sholat hajat itu cuma nama loh. Hati-hati loh. Jadi jangan terkotori niatnya untuk selain Gusti Allah. Jangan terkotori. Eman. Ya tetap orang disalahin Gusti Allah enggak, cuman dikasihnya cuman di dunia. Di akhirat enggak dikasih. Kan akhirnya semangatnya sholatnya itu kan karena pengen sugih. Nanti kalau udah nggak sugih ya. Katakanlah nanyakan kiai, suruh sholat tahajud selama 40 malam ben sugih katakanlah ya. Ternyata nggak boleh putus. Ternyata 40 hari nggak sugih-sugih. Akhirnya sholat dari itu berarti sholatnya karena bukan karena Allah. Itu berarti masih menduakan Allah dengan sugih. Dengan protes. Jadi sing bener gimana? Ngibadahmu apapun bentuk baik sholat hajat, sholat apa ya, itu hanya ingin mencari bombongnya Allah. Bombongnya Allah. Ingat ayat bedanya antara embret dengan ibadah. Apa bedanya?
Pemret nanti orang anak kebuluhan, harap kebuluhan. Nah, lamun orang mengharapkan buruan di Allah berupa surga, pahala, sugih, pelarisan, itu berarti sholatnya masih pecah embret. Gitu. Kalau sholatnya karena ngibadah, ya sudah lillahi ta'ala, Pak. Ya, dibarek surga, dibarek pahala ente, dibarek dunia sugih ente sugih, ya. Erek naon baik sing penting majikanku Gusti Allah bombong. Itu namanya ngabdi, ngawulo. Itu. Sedangkan kita diperintah untuk seperti itu gitu loh. Kalau mau minta di luar itu alias ketika berdoa. Dan bagi orang yang hakim akad marifat, doa itu tidak untuk menagih atau menodong, tetapi itu sebagai alat untuk ngibadah juga. Tidak memaksa Allah untuk mengkabulkan doanya. Yes, apa mana yang bingung? Ini saya nggak memaksa lo ya. Berapa bingung seberapa? Hah? Bingung seberapa? bingung kabeh. Sok nanyakan we. Lamun untuk nanya untuk jenah-jenah nggih. Lamun ngadenge usul nggih. Sebut nih. Lamun ngadenge usul ki anu kurang jelas. Beda dengan tanya jawab. Makanya sengaja tak buka tanya jawab. Ulangi eta kurang jelas Dari kuma salaki jeung pamajikan. Kesal kulit pakai posna. Lengan, gesrek, sudah. Gesrek. Itu ada 4 pendapat mazhab. Yang intinya 2 sama, 2 beda. Yang 2 sama, 2 mazhab itu kalau bergesekan suami istri itu enggak masalah. Yang penting tidak ada nafsu. Tapi lamun bergesekan nabi ngeluh saya nafsunya itu batal. Tapi kalau cuman pas ngelekan piring terus tersengaja kedoel gitu unggul nafsu ser ya. Kita lamun gasar eta batal, Lamun aya ser eta batal geus. Ya tambah sholat kurang seru. Hayam eta batal. Pendapat kedua nyentuh aja itu sudah batal wis. Atau kalau jadi kayak mah cuma harmonis. Pendapat kedua nyentuh aja batal. Pikiran kadu kade mah teh ya Bang ya. Nah, kuringnya tara deui Pak kamu pakai kayak pemajikan eta terang wae. Urang teh pikiran geus lain lah. Nek sesama nek di luar muhrim itu jelas batal. Ya, jelas batal. Di luar muhrim kan. Itu hasil ge. Heeh. Enggak kasih saya buka asih, mayang-mayang tinggal cek model. Maksudnya bukan kurang teu hajan Pak, kurang kudu hasil gesrek teu hajan liwat. Oke, hari sore ieu teu ka. Tapi aya nafsu teu? Ya aman, tenan naon lamun pamajikan teh. Mau ngarana perwis Pak. Nah, kan kita batal Pak. Teu batal. Berarti mun batal ku nafsu. Nafsunya itu yang buat batal. Usir. Teu ka aja mah tapi mun dihaja mah gesekan we da mah aya nafsu. Nah, kalau orang ini aja apa pun dihajar, dihajar. Mana intina ulah sampai pakai sek jeung pakai. Tapi nek pengen hati-hati ya sudah enggak usah nyentuh. Kalau pengen hati-hati. Hol mun tadi dihajar orang liwat. Berat kita Pak eta gesrek. Dan benar naon eta. Pakai mun teu diaja mah minta maaf tuh pakai. Kurang liwat Pak. Gesrek mun teu disangka Urang kayak kudu pakai jeung batur minta maaf. Sakit teh mata urang ge ngalakoan keur bujang we kudu bareng jeung awewe batur majana mah digesrek teu dihaja. Bang kudu jujur ya Pak, masa lalu ge kudu pakai pelajaran. Itu sebenarnya kieu ayat sejarah dengan Nabi Adam yang dilarang mendekati buah kuldi. Mendekati aja nggak boleh. Oh, amat gesrek. Itu nggak gesrek gitu loh. Buah kuldi itu apa? Kesenangan dunia.
Nek kita sudah mendekati kesenangan dunia pasti pengen kahayang. Jung, semisal jenengan berteman dengan orang yang punya mobil, pasti jadi kahayang buka mobil. Kurangnya asal mah gesek teh kahajam praktek di kumaha hari esuk gesek we. Atau enggak Pak RT berdekat-dekatan dengan perempuan lain muhrim, lama-lama mesti hayang. Makanya loe apik yaitu tadi menjauhi. Apik. Jadi kenapa kok ada wudhu yang kita di luar muhrim tidak boleh menyentuh batal itu? Itu sebenarnya dalam hakikatnya mengajari kita tidak boleh mendekati wala taqrabu hadi sajaroh, mendekati buah kuldi. Buah kuldi itu apa? Karena buah kuldi ini kalau kita dekati, kita sentuh, kita menjadi batal. Ya, tauhid kita menjadi batal. Kita mendekati cinta dunia, tauhid kita menjadi batal. Kita mendekati cinta harta, tahta, wanita, nafsu, tauhid kita menjadi batal. Berarti buah kuldi itu, makanya dalam wudhu itu nggak boleh bersentuhan, itu maksudnya gitu. Artinya ngajari orang teh. Jadi nggak usah pusing ini batal nggak batal, yang penting hatimu itu loh. Hatinya gimana? Nah, kalau menjaga syariat secara dohir betul, wudhunya halus, tetapi secara batinnya masih terus mendekati sajaroh atau mendekati buah kuldi tadi ya. Gimana itu? Jadi jangan tertipu di syariat saja. Sudah saatnya naik level gitu para teh. Cek Gusti Allah. Makanya anak guyon. Guyon tapi ini ya. Gusti Allah tanya. Fiki ya, ini guyon. Aku tuh bingung ya. Cek Gusti Allah. Bingung gimana Gusti gitu ya, tak jawab gitu. Lara bingung gimana? Orang-orang ngomong nek aku iku ghaib. Allah tuh nanya gitu ke saya. Loh, ghaib pripun Gusti gitu kan? Wong aku tuh jelas seperti ini, nyata jengleh-jengleh, kok orang-orang itu kok mengatakan aku itu ghaib? Tak jawab. Enggak usah bingung Gusti. Mereka seperti itu wajar karena apa? Tertutup oleh kesenangan dunia. Kesenangan makhluk yang engkau munculkan sehingga menutupi engkau. Oh, ngono ya Fik ya. Gusti Allah ngono. Terus kepriwe solusine? Solusinya cuma satu Gusti. Tak kita gelar babakan ilmu ma'rifat iki sak luas-luase. Dengan itu tutupe ati bisa buka sehingga Gusti Allah bakal kelihatan. Oh ya ngono. Akhirnya Gusti Allah seneng. Itu guyon. Artinya ora mungkin Gusti Allah mau ngomong kayak gini kayak aku ya ora mungkin. Itu guyon. Gergen kayak pewayangan Bapak. Jadi gini Pak, nek tak katakan ini HP. Sampai saat durunge belum ngerti nek iki HP ya. Anggap aja belum ngerti iki HP. Terus tak tutupi. Aku ngomong, ning jero iki ana HP, percaya ora? Oh, belum ngerti kalau ini tak giniin belum ngerti. Anggap aja belum ngerti gitu ya. Tak dodoi nek ning jero kupluk iki ana HP, percaya ora? Betul. Nah, kehadangan tuh. Kita percayai loh. Percaya. Terus semisal aku orangnya orang yang jujur, Nabi Muhammad orang jujur ya, amanah, mengatakan ono Allah sing kudu disembah. Akhirnya jenengan percaya kan? Kayak aku anggap aja Nabi Muhammad mengatakan ini di sini ada HP loh, percaya enggak kalau aku orang jujur? Meskipun orang bukti ini percaya enggak? Ya percaya. Aku orang jujur. Enggak pernah bohong mengatakan di sini ada HP, percaya enggak? Percaya. Percaya nih jenengan itu baru namanya nurul iman. Belum hakul iman, belum dibuktikan. Percaya nek ana Gusti Allah itu percaya. Nek ana jenenge Gusti Allah percaya. Percaya nek jero iki ana HP. Nek urung dibuktekne. Urung dibuktekne. Carane buktekne gimana? Carane buktekne iki dibuka tutupe. Tutupe ati dibuka. Sehingga nyata jengle-jengle Allah.
ojo mengharap ketemu Gusti Allah nek tutup atimu ijek tebel. Ora bakal. Tutup hati itu apa? Cinta dunia, harta, tahta, wanita, menuhankan dirinya sendiri, nafsu, ya. Apalagi nek jenengan masih nyupang, masih pelarisan, masih dolanan jimat, masih merdukun, masih itu tutup hati tebel wes. Makanya tugas kita menyampaikan ilmu ini agar tutup hati ini minim-minim ya seginilah. Oh, mulai member kelihatan ya. Syukur-syukur bisa kebuka 100%. Yes. Nanti akan ketemu. Oh, iku yang dimaksud gitu. Insya Allah. Semakin tutup hati jenengan semakin hilang. Tetapi nek masih cinta dunia masih tinggi, ingin dihormatinya masih tinggi ya, ingin dihargai, lamun teu aing nu mimpin yasinan, lamun teu aing nu mimpin pengajian, lamun teu aing nu pokoknya lamun kituna masih gede, mual ketemu Gusti Allah. Mual. Jadi hidupnya akan selalu dalam keadaan jalur yang sesat tadi, belum lurus. Gitu, jadi hakikat bersentuhan tadi lamun secara syariat tak jawab. Kalau suami istri tidak muncul nafsu nggak apa-apa ya. Kalau cuman nggak sengaja. Kalau mau hati-hati ya sudah, kalau mau sholat ya jaga-jaga aja. Kalau mau hati-hati nggak usah deket-deket. Secara hakikatnya kenapa kok suruh tidak bersentuhan? Biar hati kita tidak batal, maka kita nggak boleh bersentuhan dengan yang namanya buah kuldi. Mendekati buah kuldi aja nggak boleh, apalagi meraba-raba. Makanya nek punya anak cewek atau cowok yang masih ABG itu, mendekati aja nggak boleh. Nek mendekati jadi kahayang, wes kahayang jadi nyicipi. Wes mesti itu hati-hati. Kalau yang punya anak perempuan laki-laki itu dikontrol betul itu ya. Pacarana atau bebaturana. Karena apa? Lamun geus ngedeketan pasti hayang. Mesti ya, Pak. Nah, sayang pasti nyicipi. Nah, nyicipi kebablasan, ya wes kebobolan bahaya. Nauzubillah min. Mungkin mun nyicipi anak malah dicicipi-cipi ya. Dirasa. Warung gue. Warung. Berarti gue kontrol namanya, Pak. Dan cuma kalau misalnya kalau geser cuma ya kalangan di awalnya Pak. Ayah kalangan di awal misalnya kalau geser mah. Ya. Misalkan awal mah di baju kuna lagi nutup orang. Ya ulah nyalakan awena unggul. Nalakina we no. Lakina we nu kuda liar. Kalau kira pengen kesempatan. Jangan Pak gesernya pakai karena apa aja tuh karena kulit aja gitu. Karena kulit. Ya kulit. Harusnya apa gesek aja gitu karena aja. Terus nek jenengan terus nek wis ketemu ya. Nek wis ketemu iki wujude HP, arane HP. Nek iki tak omong Korean percaya? Ini Korean loh bukan HP, percaya enggak? Pasti percayanya ini tetap HP. Lamun tak mau bilang ini buku loh, bukan. Bagi orang yang dalam marifat ini HP loh. Bagi orang marifat ini Allah. Bingung loh, bingung. Ya, guyu. Angel patah. Ya nanti aja, wong tutup hati nih jadi tebel.